Halo semuanya, apa kabar ayah dan bunda hebat? Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung lagi di video kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang ya. Pernahkah kalian merasa pintar secara akademis, namun masih kesulitan meraih kesuksesan yang diimpikan? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tidak terlalu menonjol di sekolah, namun justru mampu mencapai hal-hal luar biasa dalam karir dan kehidupannya? Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang apa itu sebenarnya kecerdasan dan bagaimana ia berperan dalam mencapai keberhasilan. Kita akan mengupas tuntas 3 jenis kecerdasan penting yang seringkali luput dari perhatian. Padahal perannya jauh lebih signifikan dari yang kita bayangkan. Selama ini, kita seringkali terpaku pada satu tolok ukur kecerdasan, yaitu IQ atau Intelligence Quotient. Tes IQ seolah-olah menjadi penentu mutlak potensi seseorang, terutama dalam konteks pendidikan. Namun, tahukah kalian bahwa ada pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kecerdasan? Dalam video kali ini, kita akan mematahkan mitos bahwa IQ tinggi adalah satu-satunya kunci menuju kesuksesan. Kita akan menjelajahi konsep yang lebih holistik, yang mempertimbangkan berbagai aspek kemampuan kognitif dan praktis yang dibutuhkan untuk benar-benar berhasil dalam kehidupan. Materi kita hari ini akan berlandaskan pada sebuah teori yang revolusioner dalam dunia psikologi, yaitu Triarchik Theory of Intelligence yang dikembangkan oleh Robert Sternberg. Teori ini mengajukan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan analitis yang diukur oleh tes IQ. Lebih dari itu, Sternberg mengidentifikasi 2 jenis kecerdasan lain yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih krusial dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Bersiaplah untuk membuka wawasan kalian tentang ketiga pilar kecerdasan ini yang akan membantu kita memahami mengapa beberapa orang mampu melampaui ekspektasi terlepas dari skor IQ mereka. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam masing-masing dari ketiga jenis kecerdasan ini, kecerdasan analitis, yang sering kita asosiasikan dengan kepintaran akademis, kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan untuk berpikir inovatif dan menghasilkan ide-ide baru, dan yang tak kalah penting, kecerdasan praktis, atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata sehari-hari. Kita akan melihat contoh-contoh nyata, bagaimana masing-masing kecerdasan ini bekerja, dan yang paling penting, bagaimana kita dapat mengembangkan ketiganya untuk meraih kesuksesan yang lebih komprehensif. Jadi, jangan kemana-mana, dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan seru ini, saya ingin tahu nih, dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, subscribe ke Sarjana Pendidikan, dan share nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 1. Kecerdasan analitis, lebih dari sekadar nilai di rapor. Pernahkah kalian merasa bahwa sekolah sangat menekankan kita untuk bisa menghitung cepat, menghafal banyak rumus, atau memahami teori-teori rumit? Nah, itu semua adalah bagian dari kecerdasan analitis analytical intelligence. Kecerdasan ini adalah kemampuan kita untuk berpikir secara logis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur, mirip seperti yang diajarkan di kelas matematika atau sains. Dari mengerjakan soal ujian hingga memecahkan teka-teki logika, semua itu melatih kecerdasan analitis kita. Sejak kita kecil, dari TK sampai SMA, sistem pendidikan memang dirancang untuk mengasah kemampuan ini agar kita bisa berpikir kritis dan memahami dunia secara rasional. Namun, ada satu hal penting yang perlu kita pahami, meskipun kecerdasan analitis sangat berharga dan menjadi fondasi yang kuat, ia saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan sejati di dunia nyata. Bayangkan, kalian sangat pandai menghitung keuntungan bisnis di atas kertas. Tetapi saat harus bernegosiasi dengan orang lain atau memahami perasaan pelanggan, kalian malah bingung. Itu karena kecerdasan analitis cenderung terlalu fokus pada logika murni dan seringkali mengabaikan faktor-faktor penting lainnya seperti emosi manusia, dinamika sosial, atau konteks situasi yang kompleks. Sebagai contoh, mungkin kita mengenal teman yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas, jago olimpiade, dan terlihat sangat cerdas secara akademis. Namun, ketika mereka menghadapi masalah
Di luar pelajaran misalnya, harus bekerja sama dalam tim besar menghadapi kegagalan. Atau bahkan hanya mencari ide-ide baru yang orisinal mereka, mungkin merasa kesulitan. Hal ini sering terjadi karena kecerdasan analitis, meskipun unggul dalam memecahkan masalah yang sudah terdefinisi, kurang melatih kita untuk menghadapi ketidakpastian atau situasi di mana tidak ada jawaban benar tunggal yang jelas. Penelitian dan pengalaman di dunia kerja pun sering menunjukkan fakta menarik, lulusan terbaik secara akademis tidak selalu menjadi inovator paling cemerlang atau pemimpin paling visioner. Mengapa demikian? Karena dunia nyata tidak melulu tentang teori atau soal dengan satu jawaban pasti. Seringkali, masalah yang muncul membutuhkan pemikiran out of the box, kemampuan beradaptasi, atau bahkan kecerdasan dalam memahami dan memotivasi orang lain. Ini adalah ranah kecerdasan lain yang tidak sepenuhnya terangkum dalam kemampuan analitis kita. Jadi, sambil terus mengasah kemampuan analitis kalian di sekolah, karena itu tetap penting, jangan lupa bahwa ada dunia kecerdasan yang lebih luas di luar sana. Bayangkan kecerdasan analitis sebagai tools yang hebat, tapi untuk membangun sebuah bangunan megah, kita butuh lebih dari sekadar palu. Kita butuh ide-ide kreatif untuk desainnya, dan kemampuan praktis untuk menjalankannya. Dengan memahami keterbatasan ini, kita bisa mulai membuka diri untuk mengembangkan jenis kecerdasan lainnya yang akan melengkapi dan membawa kita menuju kesuksesan yang lebih utuh. 2. Kecerdasan kreatif, menemukan jawaban tak terduga. Setelah kita membahas kecerdasan analitis yang fokus pada logika, sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari spektrum kecerdasan, yaitu kecerdasan kreatif intelligence. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan kita untuk berpikir out of the box. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, bahkan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kecerdasan kreatif adalah tentang menggabungkan ide-ide yang tidak biasa menjadi sesuatu yang baru dan menghasilkan solusi-solusi inovatif untuk masalah yang ada. Bayangkan kalian punya banyak ide unik saat diminta membuat proyek sekolah, atau cara seru untuk menghibur teman-teman. Itu adalah kecerdasan kreatif yang sedang bekerja. Kemampuan ini sangatlah penting, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi pebisnis, pendiri startup, atau pemimpin di masa depan. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah dan masalah-masalah yang muncul juga semakin kompleks. Solusi lama mungkin tidak lagi relevan. Disinilah kecerdasan kreatif berperan. Ia memungkinkan seseorang untuk melihat peluang di tengah tantangan, menciptakan produk atau layanan yang belum pernah ada, atau menemukan cara-cara baru untuk memimpin tim menuju tujuan yang ambisius. Tanpa kreativitas, inovasi sulit terjadi, dan kita bisa tertinggal jauh. Sayangnya, dalam sistem pendidikan tradisional, kecerdasan kreatif seringkali kurang dihargai dibandingkan kecerdasan analitis. Kita cenderung diminta untuk mengikuti aturan, menghafal fakta, dan memberikan jawaban yang sudah baku. Ruang untuk berimajinasi liar, bereksperimen dengan ide-ide gila, atau bahkan membuat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar seringkali terbatas. Akibatnya, banyak dari kita yang mungkin merasa kreativitas itu bukan untuk di sekolah, padahal sesungguhnya kreativitas adalah aset yang tak ternilai dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di bangku sekolah sekalipun. Contoh nyata dari orang-orang dengan kecerdasan kreatif tinggi bisa kita lihat di sekeliling kita dan dalam sejarah. Pernah dengar tentang kereta cepat Shinkansen di Jepang? Inspirasinya datang dari burung kingfisher yang hidungnya panjang dan ramping, membantunya melesat di udara tanpa hambatan. Seorang insinyur yang kreatif melihat bagaimana bentuk paruh burung itu bisa mengurangi suara bising dan hambatan udara pada kereta api. Tentu saja, kita juga mengenal Leonardo da Vinci, seorang seniman sekaligus ilmuwan hebat dari masa lalu. Ia tidak hanya melukis mahakarya seperti Mona Lisa, tetapi juga merancang mesin terbang dan berbagai penemuan lain yang jauh melampaui zamannya, semua berkat kecerdasan kreatifnya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengasah kecerdasan kreatif ini sejak usia dini hingga remaja? Ada beberapa cara seru. Pertama, catat ide-ide liar yang muncul di benak kalian, sekonyol apapun itu. Kedua, cari inspirasi dari bidang lain, di luar hobi atau pelajaran utama kalian. Misalnya, jika kalian suka game, coba cari tahu bagaimana desainer game mendapatkan ide cerita atau karakternya. Ketiga, dan ini yang terpenting, berani menghadapi kegagalan. Kreativitas seringkali lahir dari coba-coba dan kesalahan.
Jangan takut jika ide kalian ditolak atau tidak berhasil di percobaan pertama. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membawa kalian lebih dekat pada terobosan kreatif berikutnya. 3. Kecerdasan praktis, cerdas di dunia nyata. Setelah kita bicara tentang kecerdasan analitis yang logis dan kecerdasan kreatif yang inovatif, sekarang saatnya kita mengenal jenis kecerdasan ketiga yang tak kalah penting, yaitu kecerdasan praktis practical intelligence. Ini adalah kemampuan untuk menerapkan semua pengetahuan kita dalam konteks dunia nyata. Gampangnya, kecerdasan praktis itu sering disebut sebagai street smart, yaitu bukan cuma pintar di buku, tapi juga cekatan dan pintar membawa diri di kehidupan sehari-hari. Kecerdasan ini membuat kita bisa membaca situasi, beradaptasi dengan cepat, dan mengeksekusi solusi dengan efektif saat menghadapi berbagai masalah di luar teori. Kecerdasan praktis ini mencakup banyak hal penting yang sering kita sebut sebagai soft skill. Coba bayangkan, bagaimana cara kalian membujuk orang tua agar diizinkan ikut acara sekolah? Atau bagaimana cara kalian bekerja sama dengan teman-teman di kelompok proyek meskipun ada perbedaan pendapat? Nah, itu semua butuh kemampuan seperti komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan memahami aturan tak tertulis dalam pergaulan atau lingkungan baru. Ini bukan kemampuan yang bisa diukur dengan tes pilihan ganda, tapi sangat krusial untuk berinteraksi dengan orang lain dan menavigasi kehidupan sosial kita sehari-hari dari lingkungan sekolah hingga keluarga. Mungkin kalian pernah dengar pepatah pintar di sekolah, belum tentu pintar di masyarakat. Ini sangat relevan dengan peran kecerdasan praktis. Bahkan, sebuah studi yang sering dikutip menunjukkan bahwa 85% kesuksesan karir di masa depan itu ditentukan oleh soft skill. Bayangkan, bukan cuma nilai rapor kalian yang tinggi, tapi justru kemampuan kalian berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi yang akan lebih banyak menentukan kalian bisa maju di dunia kerja nanti. Jadi, meskipun kalian jago matematika dan sains, tanpa kecerdasan praktis, kalian mungkin akan kesulitan saat harus mempresentasikan ide atau bekerja dalam tim besar. Lalu, bagaimana kita, terutama kalian para pelajar dan remaja, bisa mengasah kecerdasan praktis ini? Kabar baiknya, ini bisa dilatih. Pertama, terlibatlah dalam berbagai komunitas atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau di luar sekolah, seperti SS, klub olahraga, atau organisasi sosial. Di sana, kalian akan belajar bekerja sama, memecahkan masalah bersama, dan berinteraksi dengan berbagai karakter orang. Kedua, tangani proyek-proyek nyata yang menantang kalian untuk berinteraksi dengan dunia luar. Misalnya, menjadi panitia acara, mengadakan bazar, atau bahkan membantu bisnis kecil di sekitar lingkungan kalian. Ketiga, dan ini sangat penting, perbanyak interaksi dalam berbagai situasi yang berbeda. Jangan cuma bergaul dengan teman-teman yang itu-itu saja, coba berani bicara dengan orang dewasa, ikut acara yang mempertemukan kalian dengan orang baru, atau bahkan mencoba magang jika ada kesempatan. Setiap interaksi dan pengalaman baru akan melatih kalian untuk membaca situasi, beradaptasi, dan mengaplikasikan pengetahuan kalian dalam konteks yang berbeda-beda. Ingat, kecerdasan praktis adalah kunci untuk menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, tapi juga tangguh dan efektif di dunia nyata. Meraih sukses dengan kecerdasan seimbang. Dari pembahasan kita tentang 3 jenis kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis, jelas sekali bahwa kesuksesan di dunia nyata tidak hanya bergantung pada IQ tinggi atau nilai akademis semata. Meskipun kecerdasan analitis membekali kita dengan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah yang terstruktur, ia memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas emosi manusia, dinamika sosial, dan situasi tak terduga untuk benar-benar berkembang, terutama di era yang serba cepat ini. Kita membutuhkan lebih dari sekadar kepintaran di buku. Pentingnya mengembangkan ketiga jenis kecerdasan ini secara seimbang menjadi sangat krusial. Kecerdasan kreatif mendorong kita untuk berani berpikir out of the box, menemukan ide-ide inovatif, dan melihat peluang di tengah tantangan, sebuah modal penting bagi inovator dan pemimpin masa depan. Sementara itu, kecerdasan praktis melengkapi kita dengan kemampuan street smart, seperti berkomunikasi, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Kemampuan ini, yang sering disebut soft skill, justru terbukti menjadi penentu utama kesuksesan karir di kemudian hari. Jadi, untuk kalian para pelajar dan remaja,
ingatlah bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas. Setiap interaksi sosial, setiap proyek yang kalian kerjakan, dan setiap tantangan yang kalian hadapi di luar pelajaran formal adalah kesempatan emas untuk mengasah kecerdasan kreatif dan praktis kalian. Dengan mengembangkan ketiga pilar kecerdasan ini secara harmonis, kalian tidak hanya akan menjadi individu yang pintar secara akademis, tetapi juga pribadi yang adaptif, inovatif, dan tangguh siap menghadapi berbagai tantangan dan meraih sukses sejati di masa depan. Sekarang, giliran kalian untuk berpikir. 1. Mengingat pentingnya kecerdasan kreatif dan praktis yang sering kurang ditekankan di sekolah, strategi konkret apa yang bisa kalian lakukan sendiri di luar jam pelajaran untuk mengembangkan kedua jenis kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar? 2. Menurut kalian, bagaimana sistem pendidikan saat ini bisa diubah atau diperkaya agar lebih mampu menyeimbangkan pengembangan ketiga jenis kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata di masa depan? Yuk, bagikan jawaban dan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah, dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.